Pemirsa, usai menjalani pemeriksaan oleh Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau PPKUI, status akademik 16 mahasiswa terduga pelaku pelecehan seksual dinonaktifkan. Ke-16 terduga tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik hingga 30 Mei mendatang. Terduga pelaku pelecehan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia menerima sanksi akademik. 16 terduga dinonaktifkan status akademiknya dan tidak diperkenankan mengikuti pendidikan maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik. Nonaktifan hingga 30 Mei mendatang tertuang dalam memo internal. Ke-16 terduga ini terus menjalani pemeriksaan intensif oleh Satgas PPKUI. Sanksi ini bukan sanksi akhir lantaran pemeriksaan masih berjalan dan UI tegas tidak pandang bulu terkait latar belakang terduga pelaku. Terkait berbagai informasi yang beredar mengenai identitas, latar belakang maupun dugaan adanya relasi terhadap terduga pelaku, Universitas Indonesia menegaskan bahwa UI tidak memandang bulu. Setiap aksi kekerasan seksual akan diproses sesuai fakta, bukti, dan ketentuan yang berlaku. UI memandang kasus ini dengan serius dan fokus melindungi serta membantu pemulihan psikologi korban. Hingga 15 April, korban kasus dugaan pelecehan seksual melalui grup chat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia mencapai 27 orang. Jumlah ini masih berpotensi bertambah mengingat masih ada yang belum menyadari menjadi objek dalam kasus ini. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya hingga kini belum juga menerima laporan resmi dari korban dugaan pelecehan seksual melalui grup chat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ya, polisi masih menghormati UI sebagai lembaga yang tengah mengambil langkah internal. Ini sampai dengan hari ini Polda Metro Jaya secara resmi belum menerima laporan polisi. Akan tetapi, langkah-langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, khususnya Direktorat PPA dan PPO, sudah melakukan koordinasi dengan pihak universitas yang bersangkutan. Yang kedua, saat ini juga sudah berkoordinasi kepada penasihat hukum dari korban untuk melakukan pendampingan konsultasi terkait tentang peristiwa ini. Yang ketiga, Direktorat PPA dan PPO sudah mengumpulkan beberapa barang bukti, membuat laporan informasi terkait tentang koordinasi dengan pihak universitas. Pemirsa, kasus kekerasan seksual juga terjadi di lingkungan Universitas Padjadjaran atau UNPAD. Seorang mahasiswa asing yang menjalani program pertukaran diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh oknum dosen. Seorang guru besar Fakultas Keperawatan Besar di Universitas Padjadjaran atau UNPAD diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi. Isi percakapan pelaku di media sosial kepada korban yang merupakan peserta program pertukaran pelajar tersebut viral di media sosial. Isi pesan tersebut dinilai tidak profesional dan melampaui batas etika akademis. Salah satu yang menjadi pusat perhatian adalah saat pelaku meminta korban mengirim foto pribadinya. Universitas Padjadjaran langsung mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sementara guru besar yang bersangkutan dari seluruh aktivitas akademik. Kebijakan diambil setelah menerima laporan lengkap dari korban. Pihak universitas juga memberikan pendampingan kepada korban yang diketahui merupakan mahasiswa pertukaran atau exchange student. Untuk kasus ini kami sudah mendapat laporan dan segera mungkin setelah mendapat laporan kami menonaktifkan yang bersangkutan dari proses belajar mengajar untuk memastikan seluruh proses berjalan secara objektif dan sesuai dengan aturan perundang yang berlaku. Dan kami pun melakukan pendampingan dan juga pendalaman pada korban dan mudah-mudahan dalam waktu yang sangat tidak terlalu lama kami sudah dapat memastikan bahwa apa yang terjadi dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Unpad menyatakan terbuka menerima masukan maupun laporan dari berbagai pihak terkait dugaan kasus tersebut. Universitas Padjadjaran juga bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait guna memastikan proses penegakan keadilan berjalan dengan baik. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan vonis 3 tahun penjara kepada Jaferi Sanjaya dalam kasus Plaza Klaten. Vonis dibacakan setelah majelis hakim mendengarkan keterangan 29 saksi dari pihak jaksa dan terdakwa. Sejumlah barang bukti dihadirkan termasuk surat perjanjian kerjasama yang dikonfirmasi mantan Bupati Klaten Sri Mulyani. Selain itu terdapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK terkait pengelolaan Plaza Klaten. Pihak terdakwa menyebut perjanjian sewa dibuat oleh pemerintah daerah dan dirinya hanya menjalankan kesepakatan tersebut. Namun majelis hakim menilai perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan dakwaan jaksa. Atas putusan ini, terdakwa dan kuasa hukum menyatakan masih mempertimbangkan upaya banding. Besok pagi sudah bisa diambil putusannya karena ini kami akan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Surakarta menolak gugatan citizen lawsuit ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang dilayangkan Taufan Hakim dan Bangun Sutoto. Ya, majelis hakim mengabulkan eksepsi dari tergugat 1, 2, 3 dan turut tergugat. Pada putusan Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan gugatan citizen lawsuit ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo tidak diterima. Menurut kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo sudah menerima salinan putusan serta mengabulkan eksepsi dari tergugat 1, 2, 3 dan turut tergugat. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa putusan tersebut tidak menyatakan bahwa ijazahnya Jokowi itu asli. Salinannya sudah kita terima, jadi intinya putusannya adalah mengabulkan eksepsi dari tergugat 1, 2, 3 dan turut tergugat. Jadi intinya dalam gugatan ini kalau kita dalam bahasanya hukum kan NO. Nah, NO ini karena tidak dapat diterima oleh eksepsinya. Tetapi tolong dicatat bahwa putusan ini tidak menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Sementara kuasa hukum Jokowi YB Irba mengatakan dengan adanya putusan tersebut, pihak-pihak yang selama ini dengan sengaja untuk melempar isu-isu tentang persoalan ijazah bisa memahami dan sadar. Karena gugatan tersebut secara formal cacat, oleh karena penggugat tidak cermat dalam menyusun adanya formulasi gugatan CLS, maka sudah selayaknya eksepsi baik yang diajukan oleh kami selaku kuasa hukum Bapak Insinyur Haji Joko Widodo tergugat 1, begitu juga eksepsi yang diajukan oleh pihak UGM, Rektor UGM, Wakil Rektor UGM ini dikabulkan oleh majelis hakim. Sebelumnya gugatan citizen lawsuit dilayangkan oleh 2 alumni UGM yakni Taufan Hakim dan Bangun Sutoto. Para penggugat meragukan keaslian ijazah Jokowi dalam sidang yang digelar sejak akhir tahun 2025. Namun majelis hakim menolak gugatan alumni UGM tersebut. Majelis hakim juga menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp537.000. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Rismon Sianipar mendatangi Polda Metro Jaya terkait surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Ya, pihak Rismon mengklaim SP3 kasusnya telah masuk finalisasi. Pihak Rismon Sianipar mengklaim surat perintah penghentian penyidik atau SP3 di kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo sudah masuk tahap finalisasi. Hal ini disampaikan kuasa hukum Rismon Jahmada Girsang di Polda Metro Jaya. Namun ia tidak memberikan keterangan lengkap karena akan disampaikan oleh pihak kepolisian esok hari. Hari ini adalah finalisasi SP3. Sekali lagi saya katakan finalisasi SP3.
Artinya sudah final. Berhubung karena DIR lagi keluar, kami minta DIR dulu yang harus kompes atau memberitakan kepada media lah. Baru kami, seperti waktu kami mau berangkat ke Solo. Sementara itu, Rismon membantah isu menerima sejumlah uang atas restoratif justice yang diajukannya. Pertama saya ingin mengklarifikasi banyak isu di luar sana bahwa saya menerima miliaran, puluhan miliar, bahkan ada yang mengatakan 50 miliar ya. Saya tepis itu karena semua RJ ini itu berawal dari inisiatif saya, riset saya yang melibatkan 3-4 variabel yang merupakan research ongoing. Jadi ini adalah inisiatif saya. Coba bayangkan, saya meminta maaf, terus saya dikasih maaf, malah saya mau dikasih duit. Itu logikanya di mana? Justru saya yang seharusnya memberikan ganti rugi kepada Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi ternyata dengan Mas Wapres tidak mau menuntut saya dengan materi tersebut. Itu ya yang perlu saya luruskan. Selain itu, Rismon juga menyinggung bahwa penelitian yang ia lakukan adalah independen tanpa motif politik. Sehingga jika ditemukan kesalahan dalam penelitiannya, ia pun siap mengaku salah. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Dimas Winardi, iNews melaporkan.